Halo anak-anak, selamat berjumpa untuk belajar bersama mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4 SD Santo Yakobus. Nah, anak-anak selamat ya. Kalau kalian sudah beranjak ke kelas 4, kita belajar materi baru untuk pelajaran TIK di kelas 4. Nah, pada pembelajaran TIK kelas 4 saat ini, kamu ditemani oleh dua guru sama seperti di kelas 3. Nah, siapa ya nama gurunya ya? Nah, perkenalkan, nanti ada Miss Nita, kemudian ada juga Miss Ina. Nah, kami yang akan mengajarkan kamu, menemani kamu belajar pembelajaran TIK di kelas 4. Nah, saat ini kamu mendengarkan video belajar dari Miss Nita ya. Nah, anak-anak diingat dulu nih mukanya nih. Nanti kalau seandainya ketemu wajahnya jadinya udah tahu. Wah, yang mana yang Miss Nita, yang mana Miss Ina, nanti ketukar. Iya, anak-anak salam kenal ya. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran TIK-nya kita akan belajar program Microsoft Word. Wah, tentunya semuanya sudah tahu dong program Microsoft Word, karena di kelas 3, bahkan kelas 2 dan kelas 1 pun sudah mengenal program Microsoft Word. Nah, di kelas 4 ini kamu belajar dengan materi tambahan lagi. Ya, belajarnya apa ya? Menggunakan program Microsoft Word, mengetik naskah puisi dengan menyisipkan header dan footer, kemudian menambah gambar, kemudian tulisan dengan rata kanan dan kiri. Untuk langkahnya, mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan pembelajaran Microsoft Word di kelas 3? Wah, tentunya harusnya masih dong ya. Nah, anak-anak, untuk membuka programnya sama seperti yang biasa kamu buka. Kamu harus ingat cara membuka programnya ya, karena sampai di kelas 6 pun kamu akan gunakan langkah yang sama. Nah, kalau di laptopnya Miss Tita, ini sudah ada di desktopnya Microsoft Word 2010. Andai kata berbeda laptop atau komputer kamu bisa cari menu atau start, kemudian kamu cari all program, kemudian pilih Microsoft Office. Nah, tentunya Microsoft Word ada di Microsoft Office karena Microsoft Word adalah bagian dari Microsoft Office. Nah, cari lambangnya huruf W berwarna biru ya. Kamu klik aja langsung. Nah, kemudian ini tampilannya. Kalau muncul seperti ini kamu bisa close. Nah, ini tampilannya. Nah, anak-anak, nanti kalau seandainya ada yang bertanya, kamu sudah di kelas 3 nih ya, ada yang bertanya, apa sih program Microsoft Word? Nah, anak-anak harus jawabnya, program Microsoft Word adalah program pengolah kata. Ya, biasanya pasti bilangnya, itu loh yang buat ngetik-ngetik, itu loh yang ini. Nah, kamu harus ingat program pengolah kata. Nah, di mana kita mengetikkan kalimat, mengetikkan tulisan ya di program ini. Walaupun ada angka ada, tapi ini lebih dominan untuk program pengolah kata karena nanti ada pengolah angka dan lain sebagainya. Nah, anak-anak diingat lagi, ini ada title bar, ada namanya menu bar, kemudian toolbar. Untuk lembar kerjanya dia berupa page atau halaman. Namanya halaman atau page ya untuk program Microsoft Word. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mempraktekkan yang ada di buku kamu. Kamu silakan buka buku master kit kamu. Di halaman pertama itu program Microsoft Word. Nah, Miss akan mempraktekkan yang ada di halaman 5. Kita akan membuat puisi. Kamu perhatikan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang harus kamu perhatikan dan bila perlu kamu ingat ya. Nah, bagaimana cara membuat header dan footer? Kita pilih menu insert, kemudian kita cari header. Nah, ini dia header, kemudian ini footer. Kita buat dulu headernya. Header ini adalah catatan yang ada letaknya di atas, seperti footer itu biasanya kepala. Nah, kita klik dulu. Sesuai yang di buku, ini yang alfabet. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Loh, Miss, kok tulisannya type the document title? Iya, semua laptop, semua komputer
program Microsoft Word ketika kamu klik header, dia akan tampilannya seperti ini pasti. Nah, untuk menggantinya gimana, Miss? Nah, kamu klik sampai ke bold warna biru seperti ini, kemudian kamu hapus dulu nih tulisannya, kan mau diganti. Iya, kita hapus. Kemudian Miss mau bikin buku kumpulan puisi sama seperti yang di buku, kumpulan puisi. Nah, ini judul besarnya adalah kumpulan puisi. Ini bisa kamu ganti tulisannya. Nah, fontnya bisa diganti, font size-nya pun kamu bisa ganti. Andai kata kamu nggak muncul seperti ini di tampilannya, kamu bisa ke menu home, kemudian ya fontnya kamu bisa ganti. Seperti ini, Miss Nita mau ganti, kemudian Miss Nita mau font size-nya dibesarkan. Nah, bisa juga ya diganti warnanya. Nah, kalau sudah sesuai yang kamu inginkan, kamu klik 2 kali di lembar kerja kosong lainnya. Ya, klik 2 kali. Nah, kok muncul seperti ini, Miss? Nggak apa-apa. Kita klik sekali lagi. Nah, ini kursornya sudah muncul. Nah, anak-anak, apabila sudah disisipkan header, dia akan bentuknya transparan. Nah, transparan seperti ini. Nah, biasanya kita menjumpai header dan footer ini di setiap buku, ya. Ini contohnya, bukunya tentang kumpulan puisi. Berarti di sini di atasnya ini headernya itu kumpulan puisi. Nanti naskah puisinya ada di lembarnya ini. Kemudian kita buat dulu footernya. Di buku Master Kit kamu juga ada header dan footernya, ya. Nah, kita buat footernya, menu insert, kemudian footer. Nah, cari yang seperti yang di buku. Nah, yang ini. Nah, ini juga tulisannya kita klik sekali saja. Nah, seperti ini. Lalu kita backspace or delete sama saja. Ya, contohnya Miss mau taruh nama Miss Nita. Wah, kok error, Miss? Iya, tulisannya belum kita ganti. Kita delete lagi. 2 kali ya, anak-anak, klik backspace atau delete-nya. Oke? Nah, anak-anak, kemudian kita ketikkan SD Santo Yakobus. Nah, kemudian kita bisa ganti fontnya sama seperti header tadi. Nah, contohnya Miss mau ganti yang ini, monotype Corsica. Lalu font size-nya mau diperbesar. Kemudian mau di italic supaya tulisannya miring. Nah, kalau sudah, klik 2 kali di lembar kerja yang lainnya. Sama seperti tadi header. Klik 1 kali lagi. Nah, sudah jadi header dan footernya. Nah, ini menunjukkan halamannya. Ingat ya anak-anak, ini menunjukkan halamannya. Ini catatan kaki. Kalau ini catatan yang ada di atas. Nah, sekarang kita mau ketikkan dulu puisinya. Namun, Miss Nita tidak terlalu pandai untuk membuat puisi ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa buat puisi sendiri atau bisa ikut yang ada di buku. Contohnya desa, ya. Di desa tempat nenek dan kakekku berada. Iya, di desa tempat kakek dan nenekku berada. Udaranya sangat sejuk dan asri. Kemudian kita enter lagi. Terdapat berbagai pohon yang berbaris. Waduh. Kemudian enter lagi. Terlihat juga sawah-sawah yang hijau berseri. Waduh. Kemudian apa lagi anak-anak? Setiap pagi ku dengar suara ayam berkokok jelas. Suara burung berkicau riang. Ku nikmati indahnya pemandangan desaku. Apalagi anak-anak? Ya, sudah ya, seperti ini aja ya. Nah, kemudian kita mau edit dulu nih judulnya.
Ya kita blok dulu, kemudian Miss mau letakkan judulnya berada di tengah. Miss mau tebalkan, Miss Nita mau underline juga. Nah, font size-nya bisa dibesarkan, kemudian jenis tulisannya juga bisa diganti. Nah, lah Miss, yang di buku kan itu ada tulisannya di sebelah kiri dan kanan. Iya, kita bisa buat juga. Miss mau buat ini di sebelah kanan. Nah, kamu cari align text right. Align text right, kamu cari, kemudian kamu klik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini Miss mau ganti warnanya deh. Ini merah, ini Miss mau ganti warnanya biru. Nah, setelah itu tulisannya mau dibesarkan. Nah, di bold. Nah, karena puisinya sangat sederhana, jadi tulisannya dibesarkan saja. Ya, kemudian Miss akan menambahkan gambar. Nah, anak-anak gunakan gambar yang ada di dalam ini kamu ya, laptop atau komputer kamu. Nah, caranya kamu perhatikan langkahnya saja. Insert. Jadi tadi kita sudah menggunakan menu insert ya. Tadi ada header, footer, kemudian ini insert picture. Nah, kamu cari file dan gambar yang kamu inginkan. Contohnya Miss Nita mau ambil gambar ini. Nah, anak-anak, ini kan gambarnya sulit ya untuk dipindahkan ya. Nah, kamu bisa ganti format gambarnya. Nih, wrap text di atas langsung, asal gambarnya harus aktif. Ingat nih, kalau Miss Nita bilang aktifkan gambarnya dulu, itu berarti harus ada titik-titiknya ini, ada bulat hijau. Kalau seandainya tidak aktif gambarnya, dia bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini kamu harus klik dulu 2 kali supaya muncul menu formatnya. Kemudian kamu pilih wrap text, kamu pilih behind text, lalu kamu bisa pindahkan gambarnya kemana saja. Nah, kemudian bisa diberi frame, ini ada di atas formatnya. Andai kata formatnya hilang, andaikan formatnya hilang seperti ini, ya kamu klik 2 kali di gambarnya, bikin seperti ini. Nah, Miss Nita mau bikin gambarnya agak miring. Nah, di bulat warna hijau ini kamu posisikan kursornya bentuknya seperti ini ya, kemudian kamu jalankan, kamu arahkan. Nah, pindahkan boleh seperti ini. Nah, oke, perhatikan lagi nih. Sekali lagi Miss Nita mau praktekkan lagi untuk mengambil gambar. Insert, picture, kemudian Miss Nita mau ambil gambar selanjutnya. Miss Nita pilih butterfly. Miss mau pasangkan frame-nya dulu. Kemudian jangan lupa wrap text, kemudian behind text. Nah, kecilkan dulu gambarnya. Nah, dimiringkan ke kanan. Nah, kemudian letakkan gambarnya di sini. Ya. Kemudian gambarnya mau ditaruh lagi satu di atas. Bisa. Gimana caranya, Miss? Nah, ini kita harus klik dulu nih gambar yang ini. Atau ini. Nih. Setelah itu posisikan kursor seperti ini. Nah, kemudian klik kanan, copy. Setelah itu kamu klik kanan. Nah, tidak apa-apa dia di atas ini. Nah, kamu bisa wrap text, kemudian behind text. Nah, kamu bisa ganti, kemudian bisa kamu putar. Nah, ini adalah puisi yang sudah Miss ketik. Nah, anak-anak, ini header dan footernya berlaku untuk kamu buat berapa puisi, lebih dari 1 puisi, beberapa puisi. Nah, seandainya kamu mau bikin 5 puisi, nah ini tentunya kalau kamu enter, ini contohnya, Miss Nita contohkan ya. Nah, header dan footernya tetap ada, jadi kamu tidak perlu menambahkannya lagi. Apabila kamu sudah memasangkan header dan footer di awal, kalau kamu misalnya bikin 5 puisi, di halaman kelima pun sama header dan footernya. Hanya bedanya di angkanya, page-nya nanti dia akan otomatis berganti 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, ini kan 2 karena dia ada di halaman 2. Lalu kamu bisa ketikkan puisi yang lainnya di sini. Ya. Semisalnya kamu ingin mengganti footernya, bisa kok, bisa. Nah, ini kamu klik 2 kali, kemudian kamu ganti. Contohnya, Miss mau tambahkan kelasnya, contohnya kelas 4.
absen contohnya 1. Nah, setelah itu klik 2 kali lagi di tempat yang lain. Nah, semuanya juga akan terganti sampai di bawah. Kamu mau bikin 50 puisi, 50 lembar, dia akan terganti otomatis. Ya, akan terganti otomatis. Nah, ini juga bisa. Kumpulan puisi, contohnya Miss mau ganti puisiku. Seperti ini. Bisa juga. Nah, nanti yang di bawahnya keganti nggak? Keganti dong. Nah, nanti kamu tinggal ketikkan puisinya di sini. Nah, anak-anak, untuk materi TIK pertemuan kita sampai di sini dulu, membahas tentang Microsoft Word, menulis naskah puisi dengan menyisipkan header dan footer, gambar, kemudian tulisannya align. Apa ini tadi? Ayo kita baca dulu. Align text right. Nah, anak-anak jangan lupa ya, anak-anak bisa praktekkan sesuai yang ada di buku di halaman 5, atau anak-anak bisa juga mempraktekkan dengan mengetik puisi lainnya. Silakan tentukan font size, color, bebas, terserah kamu mau pakai jenis yang apa. Nah, anak-anak, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi baru lagi. Nah, jika anak-anak mau mencoba, silahkan dipraktekkan dulu. Nah, anak-anak apabila ada kesulitan, kamu bisa ulang baca videonya dan baca buku, bisa menonton videonya dan kamu bisa baca buku kamu. Nah, apabila ada pertanyaan lain, kamu bisa simpan dulu pertanyaannya. Kamu simpan pertanyaannya, nanti di pertemuan berikutnya, kamu langsung tanyakan ke Miss Dita, ya. Pada pembelajaran berikutnya, kamu bisa langsung tanyakan ke Miss Nita untuk pertanyaannya. Oke, anak-anak, paham? Silakan ditonton ulang videonya apabila kamu masih bingung, dan kamu bisa lihat di buku. Jangan lupa disimpan ya anak-anak. Simpannya seperti biasa, file, kemudian save. Nah, kamu cari kamu mau masukkan di mana, terserah. Nah, contohnya di sini ya. Ini contohnya. Nah, kamu ingin ketik contohnya puisi. Kamu langsung save. Nah, di title barnya jadi tulisan puisi. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran TIK kita. Sampai berjumpa di pembelajaran TIK selanjutnya. Ya, apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Miss Nita. Oke, anak-anak tetap jaga kesehatan ya, dan terus berdoa dari rumah. Terima kasih.